Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis dari kitab Bulughul Maram berkaitan dengan sedekah. Yang terakhir kita bahas adalah hadis nomor 613. Maka pada malam hari ini kita akan mulai dari hadis nomor 614. Ya, sedikit mengulangi apa yang sudah kita bahas sebelumnya, terutama beberapa tambahan terkait sedekah yang dilakukan secara terang-terangan maupun sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Di dalam hadis-hadis yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram ini, ya lebih mengutamakan sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Nah, ternyata di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, ada ayat yang menjelaskan bahwa dua-duanya baik, sedekah yang dilakukan terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Dan itu sudah kita bahas sebelumnya. Yang pasti soal pahalanya itu memang sangat ditentukan oleh keikhlasan orang yang bersedekah. Dan terbukti kita pun merasakan orang itu bisa ikhlas walaupun sedekahnya terang-terangan atau sedekahnya diceritakan, walaupun memang tidak di semua kondisi seperti itu. Nah, kita contohkan di antaranya yang mungkin bisa sedekah terang-terangan atau sedekah dia ceritakan itu adalah antara orang tua dan anak. Dalam arti orang tua yang menceritakan bahwa dirinya tadi sedekah kepada anak-anaknya, itu sudah bisa dipastikan orang tua tidak meminta pujian kepada anaknya. Sudah bisa dipastikan itu orang tua maksudnya supaya anaknya mencontohnya. Nah, ini salah satu bukti bahwa sedekah yang terang-terangan pun, diceritakan pun, itu masih bisa ikhlas juga. Jadi sedikit mengulang yang kita anggap paling penting ya dari pembahasan sebelum-sebelumnya. Berikutnya halaman 47 di buku ini, hadis nomor 614, kita mulai dari itu aja. Judulnya adalah sedekah sesuai kemampuan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyus shadaqati afdal? Qal juhdul muqil wabda biman ta'ul. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah,
sedekah seperti apa yang paling utama? Nabi menjawab, yang sesuai dengan kemampuan. Dan mulailah dari orang yang kamu wajib menafkainya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah ini hadis pertama dalam masalah ini. Dan jelas di situ Nabi menyatakan yang paling bagus itu adalah yang sesuai dengan kemampuan. Itu terjemah sekaligus tafsir dari sabda Nabi, juhdul mukil. Sedekah itu yang sesuai dengan kemampuan. Sehingga sedekah yang dipaksakan tuh malah tidak utama gitu. Ya. Kenapa? Karena yang terpaksa kemungkinan keikhlasannya ya kurang gitu. Namanya aja terpaksa. Nah, kapan orang terpaksa ketika sedekah? Ya ketika sedekahnya tidak sesuai kemampuan. Mampunya 100.000, dia paksakan 500.000. Contoh gampangnya gitu. Nah ini berlaku ya sebetulnya. Ini berlaku untuk semua amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Secara fikih amalan yang hukumnya sunnah itu ya. Sunnah dalam arti mustahab. Jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Itu juga berlaku nih. Bahwa amalan sunnah, amalan yang mustahab, yang paling utama tuh ya yang sesuai kemampuan. Tidak dipaksakan dalam arti melakukannya terpaksa. Adapun amalan yang hukumnya wajib, sholat 5 waktu misalnya, orang tua memaksa anaknya bisa tuh, dan boleh. Ini kita bicara amalan wajib. Tapi sunnah jangan sampai melakukannya dengan terpaksa, dalam arti tidak sepenuh hati. Sedikit kita melebar ya ke contoh amalan sunnah yang lain ya. Karena tidak lama ya ada yang bertanya sekaligus cerita gitu, bahwa dirinya itu seperti agak dipaksa gitu oleh temannya untuk umroh gitu. Yang sudah umroh ya tidak perlu mempermasalahkan. Ya sudah umroh itu sudah ya dijaga keikhlasannya, karena seperti yang disampaikan sebelumnya, ikhlas itu ya sejak awal ketika beramal dan setelah beramal. Ini kita bicara yang belum. Nah, ada yang cerita dia seperti dipaksa-paksa gitu. Ya tentu kaitannya yang agak maksa ini kan karena dia mungkin dapat bonus gitu nanti kalau berhasil mengajak orang sekian gitu. Kalau mengajak tidak apa-apa, tapi kalau sampai agak maksa gitu, nah ini karena tadi ya umroh itu hukumnya sunnah, setidaknya menurut kebanyakan ulama yang kita ketahui. Apalagi mungkin kita ajak umroh itu tidak bisa tuh karena uangnya itu untuk kebutuhan yang lebih pokok gitu, nafkah misalnya. Nah itu contoh aja tuh. Mirip-mirip di sini ya, kata Nabi ketika ditanya sedekah yang paling utama itu apa? Juhdul mukil, yang sesuai kemampuan. Ya karena keikhlasannya gitu ya, tidak memaksakan. Itu maksud sesuai dengan kemampuan. Kita tidak bicara yang wajib-wajib. Kalau zakat, nah Abu Bakar As-Siddiq waktu itu ya, ketika menjabat khalifah bahkan mengambil paksa zakat, tapi kepada sebagian umat Islam yang sepeninggal Nabi mereka tidak mau bayar zakat. Itu zakat, ya. Nah, itu bedanya amalan yang hukumnya wajib dengan yang sunnah seperti itu. Ya. Jadi maka terkadang orang menunda melakukan amalan yang itu sunnah karena dia khawatir dilihat orang kurang ikhlas misalnya.
Itu bisa dibenarkan itu. Maka tidak berlaku ini di amalan yang wajib. Misalnya laki-laki kita yakini wajib sholat jamaah di masjid. Tidak bisa si laki-laki yang sehat kuat ini nggak jadi ke masjid karena takut riak gitu. Karena itu wajib tidak berlaku yang seperti ini. Wajib harus dipaksa malah. Nah ini agak melebar ya. Dari tafsiran Juhdul Mukil diterjemahkan sesuai kemampuan. Nah, itu. Nah tidak banyak pelajaran yang kita ambil dari hadis nomor 614 ini. Berikutnya hadis nomor 615 halaman 48. Wa anhu radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu faqala rajulun ya Rasulullah indi dinar qal tasaddaq bihi ala nafsik qala indi akhar qal tasaddaq bihi ala waladik qal indi akhar qal tasaddaq bihi ala zaujatik qal indi akhar qal tasaddaq bihi ala khadimik qal indi akhar qal anta absaru bihi rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, suatu hari Rasulullah bersabda, sedekahlah. Lalu laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, saya memiliki 1 dinar nih. Nabi menjawab, ya sedekahkanlah uang itu untuk dirimu. Laki-laki itu berkata lagi, saya masih punya uang yang lain. Maksudnya setelah untuk diriku sendiri itu masih ada sisa gitu. Kata Nabi, ya sedekahkanlah uang itu untuk anakmu. Orang itu berkata lagi, saya memiliki uang yang lain. Maksudnya seperti tadi, untuk saya sendiri sudah, untuk anak sendiri sudah, masih ada sisa. Kata Nabi, ya sedekahkanlah uang itu untuk istrimu. Orang itu berkata lagi, saya memiliki uang yang lain. Nabi menjawab, sedekahkanlah uang itu untuk pelayanmu. Orang itu berkata, saya memiliki uang yang lain. Nabi menjawab, kamu yang lebih memahaminya. Maksudnya sisa uang itu untuk apa? Yes, seolah-olah Nabi terserah kamu gitu. Nah, ini hadis dari Abu Dawud, Nasa'i, disahihkan Ibnu Hibban dan Al Hakim. Kemudian terkait perbedaan tafsir hadis ini, hadis ini menurut mayoritas ahli fikih itu membahas zakat. Akan tetapi Imam Abu Hanifah menganggap hadis ini membahas sedekah sunnah. Dan sepertinya Al-Hafidh Ibnu Hajar juga menganggap hadis ini membahas tentang sedekah sunnah bukan zakat. Ya buktinya Al-Hafidh Ibnu Hajar menyantumkannya setelah membahas zakat selesai, beliau bahas sedekah, hadis ini dimasukkan di bab ini. Nah, maka kemungkinan besar Ibnu Hajar ya menganggap hadis ini tentang sedekah gitu. Salah satu penyebab perbedaan tafsir hadis ini adalah karena terkadang Allah dan Nabi Muhammad SAW menyebut zakat dengan kata sodakoh seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Bahasa-bahasa Al-Quran maupun hadis ketika menyebut zakat itu kadang disebut sodakotun gitu. Entah itu Al-Quran maupun hadis terkadang seperti itu, sodakotun. Sodakotul fitri itu zakat fitrah itu. Sodakotul fitri. Allah juga di surat At-Taubah ayat 60 menyebut zakat dengan kata sodakoh. Innamas sodakotu lil fuqara itu. Nah sehingga ketika ada hadis kok menyebut tasodak atau menyebut sodakoh, ya akhirnya ada 2 tafsiran begitu. Kemudian fikih hadisnya, bagi mayoritas ulama hadis ini adalah dalil bolehnya seorang istri memberikan zakatnya kepada suaminya yang tidak mampu secara ekonomi. Ini ya, terutama sebetulnya bukan hadis nomor 615 ini ya, terutama hadis nomor 617. Nanti bisa kita lihat di situ.
Atau sekarang coba ya dibuka bukunya halaman 51 tuh. Lihat hadis nomor 617 tuh. Kejadian Zainab memberikan sodakohnya kepada suaminya sendiri yang menurut mayoritas ulama sodakoh di sini zakat. Sehingga kembali ke halaman 48 tadi, terutama hadis nomor 617 ya. Itu dalil bagi mayoritas ulama bahwa istri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya yang tidak mampu. Persis seperti kejadian Ibnu Mas'ud yang ada di hadis nomor 617. Nah ini, apakah mungkin terjadi seperti itu? Mungkin. Mungkin. Istri entah dia masih ada warisan dari orang tuanya yang lalu, atau istri dia punya usaha, kesehariannya pastinya dinafkahi suaminya. Dan suatu ketika suaminya ini di PHK gitu. PHK, kemudian masih mungkin suaminya bisa menafkahi istrinya tapi sedikit gitu. Nah terus istrinya pengen sedekah gitu, atau pengen zakat, kebetulan misalnya hartanya telah wajib dizakati. Nah menurut mayoritas ulama berdasarkan hadis 617 tadi, si istri tersebut boleh menyerahkan zakatnya kepada suaminya yang tidak mampu itu. Ini gambarannya nih. Mungkin aja toh istri lebih banyak uangnya dari suaminya, dan itu tidak masalah. Dan itu tidak masalah, kejadian di hadis nomor 617. Tapi itu kita baca teksnya nanti. Kita lanjutkan di sini halaman 49 sekarang. Namun tidak berlaku sebaliknya. Maksudnya suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada istrinya sendiri. Begitu juga tidak boleh suami membayarkan zakat kepada anaknya sendiri. Ini tidak berlaku sebaliknya. Ya, tidak berlaku sebaliknya. Kenapa demikian? Nanti ada kaidah fikihnya gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Jika seorang anak suatu ketika wajib membayar zakat, ya katakanlah si anak ini apa? Sudah kerja gitu. Kerja. Kemudian dia penghasilannya besar per bulannya, lalu dia nabung ya, tabungannya telah mencapai nisab dan telah bertahan selama setahun, wajib dizakati itu, kan begitu. Sedangkan bapaknya termasuk orang miskin, misalnya di saat yang sama dia tidak bisa menafkahi bapaknya gitu. Ya, kalimat ini muncul karena kalau si anak mampu menafkahi bapaknya ya wajib, itu ceritanya begitu, fikihnya begitu. Ketika ada seorang bapak, dia tiba-tiba berstatus fakir miskin sehingga tidak bisa menafkahi anaknya gitu. Lah anaknya ini udah kerja mapan gitu, ya anaknya ini yang wajib menafkahi bapaknya. Tapi kasus ini beda. Si anak ya suatu ketika wajib bayar zakat, kemudian bapaknya termasuk fakir miskin, tapi si anak itu kalau menafkahi bapaknya juga belum bisa. Dia boleh memberikan zakatnya kepada bapaknya. Yang nggak boleh kan bapak memberikan zakat kepada anaknya. Bapak suami memberikan zakatnya kepada istrinya tidak boleh. Tapi istri menyerahkan zakatnya ke suaminya boleh. Anak dalam kondisi ini menyerahkan zakatnya ke bapaknya boleh. Yang nggak boleh itu betul-betul seorang kepala rumah tangga yang dia sehari-harinya menafkahi keluarganya, itu yang nggak boleh memberikan zakatnya ke orang-orang yang dia nafkahi. Nah itu. Kemudian pendapat ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab Asyarhul Mumti' dengan dasar kaidah fikih la yajuzu
isqatul wajibi bizakati. Artinya tidak boleh menggugurkan kewajiban dengan alasan membayar zakat. Ini kaidah fikih ini. La yajuzu isqatul wajibi bizakah. Kaidah fikih cabang ini. Tidak boleh menggugurkan kewajiban dengan alasan membayar zakat. Kewajiban di sini misalnya apa? Dalam kasus kita tadi, kewajiban menafkahi. Itu contoh ya, contoh menggugurkan kewajiban maksudnya menggugurkan kewajiban menafkahi. Artinya suami itu tidak boleh pada akhirnya dia menyatakan aku tidak wajib menafkahi istriku bulan ini karena aku sudah menyerahkan zakatku kepada dia gitu. Itu tidak boleh, karena itu namanya menggugurkan kewajiban menafkahi dengan alasan membayar zakat. Nah, ini kaidah fikihnya disebut Syekh Ibnu Utsaimin dan dalilnya hadis nomor 617. Saat itu istrinya Ibnu Mas'ud dibolehkan Nabi menyerahkan zakatnya kepada Ibnu Mas'ud. Tapi dalil bahwa Ibnu Mas'ud menyerahkan zakatnya ke istrinya tidak ada memang. Nah, maka akhirnya keluar kaidah ini. Tidak boleh menggugurkan kewajiban dengan alasan membayar zakat. Nah, maka kasus yang lain tadi, misalnya ada seorang bapak ya, karena sakit, awalnya kerja, awalnya dia yang menafkahi anak-anaknya juga, gitu ya. Sakit parah, tidak bisa kerja lagi. Tidak lama si anak, salah satu anaknya itu diterima kerja di perusahaan yang gajinya lumayan, gitu. Nah, dalam kondisi ini, anaklah yang wajib menafkahi bapaknya tadi. Gitu. Apakah si anak boleh menyerahkan zakatnya kepada bapaknya? Jawabannya tidak boleh. Karena bapaknya sudah dapat nafkah dari anaknya. Tidak perlu dapat zakat itu maksudnya. Nah, ini maka istri boleh menyerahkan zakatnya ke suaminya, tapi tidak boleh sebaliknya. Jadi pendapat mayoritas ulama yang otomatis nih juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atas dasar kaidah juga la yajuzu isqatul wajibi biz zakah. Tidak boleh menggugurkan kewajiban misalnya menafkahi dengan alasan sudah membayar zakat. Oh, istri kan tidak wajib menafkahi suami. Istri tidak ada kewajiban menafkahi suami, sehingga kalau istri menyerahkan zakatnya ke suaminya ya tidak masalah. Nah, itu maksudnya tuh. Kemudian terakhir itu tadi zakat, dan itu tadi menurut mayoritas ulama sekali lagi ya. Nah, kalau sedekah gimana? Boleh jika istri menghendaki memberi sedekah kepada suaminya, karena sedekah lebih fleksibel. Fleksibel itu lebih longgar aturannya, lebih longgar syariatnya dibanding dengan zakat. Termasuk dalam hal penerimanya ya. Penerima zakat itu ada orang-orangnya yang Allah sebut di surat At-Taubah ayat 60 yang akan kita bahas nanti. Tapi kalau zakat lebih fleksibel lagi. Maka pada akhirnya istri kalau mau memberikan sedekahnya ke suaminya ya otomatis boleh juga gitu ya. Ini lebih longgar dikatakan gitu. Sehingga kalau dibalik ya, suami memberikan sedekahnya kepada istri boleh tidak? Boleh. Ya nggak boleh suami memberikan zakatnya kepada istri kan itu. Kalau sedekah walaupun tidak ditulis di sini jelas boleh. Apalagi hadis nomor 615 tadi, si laki-laki ketika dia bilang aku masih punya uang lain, kata Nabi apa? Ya sedekahlah kepada istrimu. Ya berarti ini sedekah tambahan dari nafkah itu ya. Nah, ini dikatakan penerima sedekah itu lebih luas dibandingkan penerima zakat. Bahkan diperbolehkan memberikan sedekah kepada non muslim yang tidak mampu.
Tapi zakat tidak boleh diberikan kepada non muslim, kan begitu. Ini yang dimaksud syariat sedekah lebih fleksibel, lebih longgar dibandingkan syariat zakat. Ya, berikutnya pembahasan ke-6 atau pasal ke-6 di sini, istri sedekah dari harta suami tanpa izin itu. Kalau istri sedekah pakai hartanya sendiri terserah gitu. Ini yang dibahas adalah hartanya suami. Hartanya suami. Nah, ini yang akan dibahas berikutnya nih. Sebelum kita lanjutkan ya, kita jeda sebentar. Apa ada yang ingin bertanya sebelum masuk hadis nomor 616 ini? Ya, silakan. Sik. Ya, seperti tadi. Jadi dia sedekah, ya, tapi meniatkan orang itu. Ya, di dalam hatinya dia meniatkan gitu. Sedekah ini adalah untuk fulan gitu. Nah, itu memang seperti itu cara yang tobat orang yang pernah mengambil harta orang lain gitu. Kalau masih tahu siapa orangnya, dikembalikan dengan cara tadi. Nah, kalau tidak tahu atau sangat sulit mencari orangnya atau orangnya meninggal, nah, seperti tadi, sedekah dengan niat orang itu gitu. Itu diantara yang kita ketahui dari keterangan ulama terkait tobat orang yang pernah mengambil harta orang lain. Ya, memang dalam Islam mencuri seperti ini kan masuk hukum pidana nih. Apalagi kalau pencuriannya senilai 1/4 dinar itu. Itu nilai pencurian yang bisa menjadikan dia dihukum potong tangan. Jika nilai pencuriannya itu nilainya 1/4 dinar ke atas. Kalau di bawah itu
Dihukum tapi tidak dipotong tangan. Seperti apa? Ya tergantung keputusan negara atau hakimnya. Nah, kalau udah tobat, apakah harus menyerahkan diri? Nah, ini yang memang tadi kita lewati pembahasannya, ya. Tapi singkatnya ada ulama yang mengatakan ya kalau memang sudah tobat, tidak ada kewajiban menyerahkan diri gitu. Jadi ada dalilnya, tapi kita belum sampai di situ terkait nanti hudud, ya, hukuman pidana gitu, pidana. Ini jawabannya nih terkait pertanyaan tadi. Ya, kita lanjut pasal ke-6. Pengantar dulu ada 2 paragraf, ya. Suami adalah pemimpin dan penanggung jawab keluarga. Ini dasarnya jelas, surat An-Nisa, ya, ayat 34 atau berapa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu salah satu terjemahnya, ya, suami itu adalah penanggung jawab istri, atau suami adalah pemimpin istri. Dan detail ayat ini sudah pernah kita bahas dulu di kajian Ahad pagi. Kemudian sudah sepantasnya anak dan istrinya itu meminta izin kepadanya ketika hendak melakukan sesuatu yang penting, terlebih lagi menyangkut keuangan keluarga. Ini salah satu konsekuensi kalau dikatakan suami itu pemimpin atau penanggung jawab keluarga. Dan jelas yang dimaksud di sini, ya, itu uang suami, sekali lagi, ya, bukan uang anaknya, bukan uang istrinya, ini uang suaminya. Karena kalau kita lanjutkan ayatnya kan gitu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim gitu. Allah itu memberikan jabatan kepemimpinan ke suami karena Allah katakan apa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami sudah keluar uang. Wa bima anfaqu min amwalihim. Di samping faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jenis laki-laki itu memang Allah beri kelebihan di atas jenis perempuan. Nah, itu yang dimaksud, ya. Sehingga ya konsekuensinya minta izin dulu gitu. Kemudian ditambah lagi adanya dalil-dalil yang bersifat pasti yang melarang menggunakan harta milik orang lain tanpa izin. Ya, orang lain itu dalam hal ini ya suaminya. Itu tetap harta orang lain, masuknya begitu. Ini terkait harta. Namun kita jumpai beberapa hadis seolah-olah memperbolehkan istri sedekah menggunakan harta suami tanpa izin gitu. Ada seolah-olah gitu. Dan ternyata para ahli fikih berbeda pendapat memahami hadis-hadis ini. Nah, maka dari itu kita perlu mendalami permasalahan ini. Gimana sebetulnya hadis-hadis yang isinya kok sepertinya membolehkan istri sedekah tanpa izin suami. Sekali lagi menggunakan harta suami. Kalau harta istri terserah harta istri. Tanpa izin tidak apa-apa. Nah, ini hadisnya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima iktasaba wa lil khazini mithlu dzalik la yanqusu ba'duhum min ajri ba'din syai'a. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi bersabda, ketika seorang istri sedekah menggunakan makanan yang ada di dalam rumahnya tanpa merusak bagian nafkah keluarganya, nah ini, tanpa merusak bagian nafkah keluarganya, dia mendapatkan pahala dengan sebab makanan yang dia sedekahkan, dan suaminya mendapatkan pahala dengan sebab pekerjaan yang dia lakukan. Nah ini kan dikatakan tadi hadis yang seolah-olah berarti tanpa izin tidak apa-apa, yang penting tidak merusak bagian nafkah keluarga, gitu aja toh berarti.
Dikatakan seolah-olah seperti itu. Dan orang yang menjaga makanan tersebut juga mendapatkan pahala seperti itu. Sebagian dari mereka tidak mengurangi pahala yang lain sedikit pun. Muttafaqun alaih. Sebelum kita bahas nanti pendapat Imam Al-Khattabi terkait hadis ini ya, di situ kita tambahkan hadis lain tapi tidak disebutkan di Bulughul Maram nih. Nabi mengatakan idza anfaqatil mar'atu min kasbi zaujiha an ghairi amrihi falahu nisfu ajrihi. Jika seorang wanita sedekah menggunakan uang hasil dari pekerjaan suami tanpa perintah dari suami, maka dia hanya mendapatkan pahala setengah. Ini jelas tanpa perintah dari suami, otomatis tanpa izin dari suami dapat pahala tapi separuh di sini. Nisfu ajrihi. Jadi kan seolah-olah berarti boleh, berarti masih dapat setengah pahala kan, berarti dapat pahala gitu. Nah, perbedaan pendapat ulamanya berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat berarti istri boleh sedekah menggunakan harta suami tanpa izin. Syaratnya istri mengetahui tapi suaminya itu tidak kekurangan harta tuh gitu. Ya tadi kalimat yang apa? Tidak merusak bagian nafkah keluarga. Ini tanpa izin boleh tapi suaminya harus uangnya banyak gitu. Kemudian namun pahala yang didapat istri yang sedekah tanpa izin itu hanya setengah. Dan jika dengan izin suami maka pahalanya sempurna. Ini sebagian ulama itu sesuai teks apa adanya gitu ya, berarti yang pendapat ini. Kemudian sebagian ulama yang lain mengharuskan istri izin suami meskipun izin dari suami tidak secara langsung. Misalnya istri berpedoman pada pengetahuannya bahwa suaminya tidak mempermasalahkan jika sedekah menggunakan harta suami. Ini ya kita katakan yang paling mengetahui watak suami ya istrinya, begitu. Manakala istrinya tahu kalau suaminya itu ya ketika memberikan uang sekian gitu ya, yang diinginkan suami untuk makan sekian, untuk bayar ini bayar itu sekian, sisanya terserah, pernah ngomong gitu misalnya, sisanya terserah. Nah itu yang dimaksud izin walaupun tidak secara langsung. Suami bilang sisanya terserah kamu gitu. Nah ini yang dimaksud. Sehingga ada dua versi pendapat nih. Lalu di situ kita cantumkan pendapat Imam Al-Khattabi di dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, Syarah Sunan Abu Dawud. Ini termasuk kitab yang lama ini, usianya tua. Saya katakan di situ ada pendapat yang bagus dari Imam Al-Khattabi berkaitan dengan hadis yang sepertinya membebaskan istri sedekah menggunakan harta suami tanpa izin. Kesimpulannya di situ. Hadis-hadis yang seolah-olah memberi kebebasan istri sedekah tanpa izin suami itu khusus berlaku untuk umat Islam di wilayah Hijaz. Ya wilayah Nabi saat itu masuk Hijaz, yaitu Madinah gitu. Hijaz itu sebutan yang di dalamnya ada beberapa tempat, ya salah satunya ya wilayah Nabi saat itu yaitu Madinah. Para kepala rumah tangga di Hijaz ketika itu mempunyai tradisi membebaskan istri, keluarga, pembantu rumah tangga berbagi makanan dan sedekah kepada pengemis atau tamu yang datang. Sehingga hadis-hadis tersebut maksudnya adalah motivasi Nabi kepada mereka agar meneruskan tradisi baik tersebut. Nah ini contoh hadis berarti menurut beliau yang tidak berlaku untuk semua umat Islam, berlaku untuk sebagian umat Islam. Ya contohnya masyarakat muslimin di Hijaz atau wilayah lain yang tradisinya sama gitu. Ini menurut Imam Al-Khattabi. Dan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi yang lain kadang begitu, kadang
Kadang ada syariat yang Nabi sampaikan yang itu berlaku untuk sebagian sahabat tapi tidak berlaku untuk umat Islam yang lain. Nah ini sehingga pendapat Imam Al-Khattabi yang kita katakan bagus. Sehingga kesimpulannya apa? Ya tetap istri wajib izin suami ketika akan bersedekah menggunakan harta suami. Istri boleh sedekah menggunakan hartanya sendiri walaupun tidak izin suaminya. Ini tambahan. Nah ini kesimpulannya. Karena hadis tadi adalah tradisi masyarakat Hijaz yang Nabi itu menganjurkan mereka melanjutkan, melestarikan tradisi tersebut karena bagus sekali. Suami membebaskan istrinya berbagi entah kepada fakir miskin atau tamu yang datang. Nah ini kesimpulannya. Sehingga tetap wajib izin suami jika itu adalah harta suami. Ya, sebelum kita lanjutkan ya, atau mungkin sudah kita cukup sampai di sini. Untuk 617 tadi sudah kita singgung ya, itu dalil bolehnya istri menyerahkan zakat kepada suami. Tidak terasa sudah masuk waktu isya ya, kita jeda sebentar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain.
Ya, kita tambah satu hadis lagi yang itu adalah dalil bolehnya istri menyerahkan zakatnya ke suaminya. Walaupun di sini judulnya ya memberikan sedekah kepada keluarga sendiri. Tapi sekali lagi ada perbedaan ulama ketika menafsirkan kata sodakoh. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala ja'at Zainabu imra'atu ibn Mas'ud faqalat ya Rasulullah innaka amartal yawma bisadaqah wa kana indi huliyun li fa aradtu an atasaddaq bih fa za'ama ibn Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu min atasaddaq bihi alaihim faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa ibn Mas'ud zaujuka wa waladuka ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Zaujuki berarti ini Shadaqa Ibnu Mas'ud, zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, Zainab istrinya Ibnu Mas'ud itu menemui Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, hari ini engkau memerintah untuk sedekah. Ini menurut sebagian ulama ya. Sebagian ulama yang lain, engkau memerintah untuk zakat ya, tadi ya, gitu ya. Aku memiliki perhiasan, aku hendak bersedekah. Menurut ulama lain, aku hendak zakat menggunakan perhiasan ini. Namun Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dia dan anaknya lebih berhak menerima sedekah ini atau menerima zakat ini. Nabi menjawab, Ibnu Mas'ud benar. Suamimu dan anakmu lebih berhak menerima sedekah atau lebih berhak menerima zakat. Nah, ini dalil sebagian ulama tadi. Boleh istri menyerahkan zakatnya kepada suami, tapi suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada istri seperti yang dijelaskan tadi. Nah, otomatis bagi ulama yang lain ya sedekah ini ya berarti termasuk yang paling berhak diberi sedekah adalah keluarganya sendiri sebelum orang lain. Sehingga ada istilah menyedekahi keluarga itu ada, dan itu jelas lebih utama. Nah, barangkali sampai di sini pembahasan kita. Sebelum kita tutup ya, ini saya bacakan supaya lebih yakin lagi terkait tadi cara tobatnya pencuri tadi. Bahwa yang saya sebutkan tadi itu adalah rangkuman dari fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz itu. Ketika beliau ditanya dengan pertanyaan yang sama, yaitu apa yang harus dilakukan pencuri setelah tobat. Setelah tobat itu maksudnya ya bertekad kuat tidak mengulangi lagi, kemudian dia menyesalinya, dia sudah mohon ampun, dan setelah itu apa lagi gitu. Ya, kata Syekh di sini ya langsung pada kalimat yang menjurus ke itu. Syekh mengatakan wa alaihi raddul amwal ila ashabiha idza arafahum. Kewajiban berikutnya, dia harus mengembalikan harta kepada pemiliknya. Ini pertama nih, idza arafahum. Jika dia mengetahui mereka di mana itu. Kemudian alaihi an yaruddaha ilaihim bitariqatil lati tumkinu tamakkan. Dia wajib mengembalikan dengan cara yang memungkinkan, walau min ghairi an ya'lamu annaha minhu. Walaupun cara dia mengembalikan uang orang lain itu tanpa pengetahuan orang lain itu gitu loh. Gimana caranya? Kata beliau, yursiluha ilaihim biwasitati man yara hatta yusilaha ilaihim. Ya misalnya dia meminta tolong orang, itu misalnya untuk mengembalikan uangnya, atau min tariqil barid, atau melalui pos itu. Ini mungkin sistemnya beda ya, pos di kita dengan sana. Nah, ini kemudian
soal kalau nggak tahu orangnya, ini kan kalau tahu orangnya, kata Syekh, amma in jahilahum, jika dia nggak tahu orangnya itu, dia berarti mencurinya itu acak ya tuh, ya karena sangat hobinya tadi, bukan profesinya, tidak ada pekerjaan mencuri, hobi mencuri ada, kejahatan. Fa innahu yatasaddaqu biha yu'ti hal fuqara biniyati an ashabiha gitu. Kalau nggak tahu orangnya, dia sedekah diniatkan orang yang dia curi itu gitu. Artinya dalam hatinya, ya Allah, ini sedekah pahalanya untuk orang itu. Nah, ini fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, ada di website resminya, ada audionya juga, ada versi tulisannya juga. Nah, ini rangkuman. Ya, sebelum kita akhiri, apa ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Ya. Oh ya. Iya. Ya, ini terkait nafkah ya. Kita memang belum sampai situ, nanti ada sendiri. Tapi karena tadi memang menyinggung nafkah tuh otomatis ya. Pertanyaannya adalah kapan itu anak dianggap lebih utama menafkahi dirinya sendiri pakai penghasilan sendiri gitu ya. Atau lebih tepatnya mungkin lebih enaknya kita mulai dari pertanyaan kapan orang tua sudah tidak wajib lagi menafkahi anaknya, itu kita mulai dari situ dulu tuh. Kapan orang tua sudah tidak wajib lagi secara syar'i menafkahi anaknya? Jawabannya ketika anaknya sudah dalam status mampu. Ya, gambarannya si anak sudah bekerja dan berpenghasilan. Itu secara hukum fikih sudah tidak wajib lagi. Tidak wajib artinya kalau bapaknya sayang ke anaknya, kamu tabung aja, gajimu kamu tabung, nah tetap aku nafkahi, itu ya tidak apa-apa, jadi amal soleh bapaknya gitu loh. Tapi kalau bapaknya, ini kan kamu sudah kerja ya, apalagi gajimu di atas UMR misalnya, ini adik-adikmu biaya sekolahnya banyak, bapak gak menafkahi lagi ya, itu gak dosa itu kita mulai dari situ. Kapan bapak sudah tidak wajib lagi menafkahi anaknya? Ketika anaknya sudah berpenghasilan, sudah berstatus mampu. Itulah bedanya nafkah istri dengan anak dengan yang lain. Istri walaupun mampu, suami tetap wajib menafkahi, itu bedanya itu. Jadi memang nafkah istri itu lebih apa? Lebih kuat. Ya, nalar fikihnya karena istrinya yang ya semacam-macam, ya melayani dia yang kan gitu. Nah, itu dari situ maka terjawab pertanyaan yang berikutnya. Kapan si anak lebih baik menafkahi dirinya menggunakan hartanya sendiri? Lebih baik ya pas tadi. Pasti anak sudah berpenghasilan dan berstatus mampu dia. Itu berarti kalau mau dikatakan kapan lebih utama anak menafkahi dirinya dengan hartanya, ya pas itu. Ya karena saat itu sudah bapaknya secara fikih tidak wajib menafkahi dia, gitu loh, kan gitu tuh. Kayak kalau istri beda. Istri beda memang, walaupun istrinya pengusaha. Ya, pengusaha sukses ya, si suami tetap wajib menafkahi itu. Lah kalau istrinya istilahnya merelakan, maksudnya nggak usah menafkahi aku, ya itu beda lagi. Karena nafkah itu syariat di satu sisi, tapi di sisi lain berkaitan dengan apa? Interaksi yang horizontal istilahnya. Ya kalau istrinya mengikhlaskan gitu ya sudah gugur berarti. Itu tambahan aja. Itu berlaku juga untuk orang tua. Maka
anak ini dia di satu sisi bapak juga gitu, paham ya? Bisa kita sudah menikah, sudah punya anak, kita punya orang tua gitu. Ya sama. Apakah kita wajib menafkahi orang tua kita? Ya tergantung. Nah, kalau orang tua kita pensiunan misalnya, punya penghasilan sendiri, apalagi orang tua kita pengusaha, sukses. Nah, maka kita tidak wajib menafkahi orang tua. Itu bedanya. Jadi kalau dikelompokkan itu nafkah istri tertinggi levelnya, nafkah anak, bapak, saudara kandung mungkin itu satu kamar itu. Nah itu tambahnya. Ya, ada pertanyaan lainnya? Ya. Tetap wajib, bukan berhak, wajib nafkah. Iya. Oh. Ya, karena kita sudah ya mengikuti pendapat Imam Al-Khattabi ya, yang menyatakan harus izin. Itu dulu tadi, kita kembali ke situ dulu. Nah, ini katakanlah sudah dapat izin gitu ya, atau izin secara tidak langsung. Suaminya pernah bilang, pokoknya kalau untuk bayar listrik ini untuk makan sudah semua, sisanya terserah. Itu izin juga tuh. Lalu akhirnya istrinya menyedekahkan sisanya. Nah, apakah suami dapat pahalanya? Iya, jelas itu, jelas. Karena bisa mengambil hadis-hadis tadi, ya, teks-teks hadis tadi kan gitu. Walaupun hadis tadi sebagian teksnya berlaku untuk masyarakat Hijaz, gitu ya. Tapi yang teks yang menyatakan suami dapat pahala ketika istri menyedekahkan hartanya itu ya masih berlaku untuk semua, bukan hanya masyarakat Hijaz gitu. Dan prinsipnya sudah menjadi kaidah itu. Mandala ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bihi atau kama qala. Siapa yang mengajari satu kebaikan, lalu orang yang dia ajari melakukan juga, dia yang mengajari itu dapat pahala juga. Cuma ngajari ini, menunjukkan ini baik, lakukan. Apalagi ini bukan hanya ngajari tapi pakai uangnya ini. Apalagi juga ada hadis misalnya, man jahaza ghazian faqad ghaza gitu. Siapa yang memfasilitasi orang yang berperang di jalan Allah, maka dia pahalanya seperti orang yang berperang gitu, memfasilitasi orang yang berperang. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu itu orang dengan hartanya dapat pahalanya walaupun dia tidak melakukannya. Itu jelas itu. Tapi kita tetap kembali ke pendapat tadi, ya tetap wajib izin. Entah izin secara langsung atau tidak langsung. Ya, satu pertanyaan lagi bisa ya, sebelum kita akhiri. Ya. Iya. Kalau itu ya itu agak lain ya. Nah, itu karena begini ya. Ini keistimewaan dari interaksi suami istri dan yang semisalnya itu. Ya. Jelas kondisi normal nih ya. Istri itu bisa bertahan hidup ya lantaran dinafkahi oleh suaminya. Sehingga walaupun saat itu ya istri sedekah menggunakan hartanya sendiri juga, dia bertahan hidup selama ini karena difasilitasi suaminya toh melalui nafkah, ya otomatis dapat juga tuh. Ya, itu keistimewaan interaksi suami istri dan yang mirip interaksi bapak dan anak gitu. Iya, bahkan ada hadis yang membahasakan ini anak, tapi anak itu adalah min kasbihi. Anak itu adalah
hasil usaha orang tuanya, sehingga ketika anak beramal apa ya orang tuanya dapat pahalanya juga. Ya mirip dengan itu suami istri ya tadi, karena istri yang bisa sedekah menggunakan hartanya sendiri tadi, dia bisa bertahan hidup sejauh ini kan ya lantaran kebaikan dari suami. Dan itu keistimewaan dari suami yang menafkahi istrinya gitu. Itu keistimewaan suami yang menafkahi istrinya. Pahalanya memang ya luar biasa. Dari situ ya, dari situ. Ya, itu yang kita bahas ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.